Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priya Apriliana, mahasiswa PGPG Prajarabatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual saya, yaitu mengulas asesmen di ruang kelas. Asesmen yang akan saya ulas adalah dari modul ajar kelas 6 topik 6.2, mata pelajaran IPAS kelas 6 pada fase C. Capaian pembelajaran pada fase C ini adalah peserta didik pada fase C diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebinekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan, atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya: 1. Mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua, ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. 2. Mengenali ciri khas di beberapa negara dan tentang alam populernya. 3. Menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. 4. Mengidentifikasi potensi wilayah di sekitar tempat tinggal dan Indonesia sebagai bagian dari benua. Materi pokok yang diajarkan adalah 6 benua di dunia. Jenis asesmennya adalah formatif, bentuk asesmennya adalah soal tertulis. Berikut adalah soal asesmen yang saya telah, yaitu ada 7 soal uraian. Telah yang pertama adalah kesesuaian asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik. Menurut saya, asesmen formatif yang disusun guru dalam modul ajar sudah sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik kelas 6, yaitu pada tahap operasional konkret. Soal sudah dibuat dengan level C4 sampai C6 berupa analisis sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 12 tahun yang ada pada tahap logis sehingga anak sudah mampu berpikir secara logis dan sistematis. Contoh soal yang menggunakan level kognitif C6 adalah soal tentang mengkategorikan negara miskin, berkembang, dan maju di dunia. Kata kerja operasional mengkategorikan sudah termasuk pada level soal C6. Kesesuaian selanjutnya adalah mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakter peserta didik. Menurut saya, asesmen formatif yang dibuat guru dalam modul tersebut belum mengandung kesesuaian aspek lingkungan budaya dan karakteristiknya. Pada soal yang ada, belum ada unsur yang mengaitkan dengan budaya di sekitar peserta didik. Kesesuaian selanjutnya adalah kesesuaian asesmen dengan kemampuan peserta didik. Menurut saya, bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik adalah kebanyakan soal sudah menggunakan level HOTS dengan level soal C4 sampai C6. Berikut adalah beberapa contoh soalnya. Yang pertama, dari data dan informasi yang telah kalian dapatkan tadi, mengapa negara-negara di Afrika banyak yang dikategorikan sebagai negara miskin? Contoh kedua, secara kondisi geografis, Antartika tidak dapat dihuni oleh manusia, meskipun dengan perkembangan teknologi seperti saat ini. Mungkin saat saja hal ini bisa diusahakan. Menurut anak-anak, apakah sebaiknya Antartika tetap bersih dari manusia atau sebaiknya dijadikan alternatif tempat tinggal? Jelaskan pendapat kalian. Nah, asesmen juga sudah disesuaikan dengan kemampuan belajar peserta didik, yaitu 30 peserta didik reguler. Analisis selanjutnya adalah melihat apakah asesmen sudah memberi ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Menurut saya, asesmen sudah memberikan ruang untuk peserta didik dalam memberikan umpan balik. Dilihat dari soal sebagai berikut. Hal menarik apa yang peserta didik pelajari dari pembelajaran tersebut? Kemudian coba tuliskan sebuah fakta menarik yang kalian ingat dari setiap benua. Jika saya menjadi guru, ada beberapa hal yang ingin saya ubah dalam asesmen ini. Pertama-tama, asesmen formatif yang dibuat guru sudah memiliki banyak kesesuaian dengan tahap perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Dan beberapa hal yang ingin saya ubah adalah, yang pertama, memberikan bentuk asesmen yang lebih bervariatif. Tidak hanya menggunakan satu jenis asesmen saja, misalkan bisa memberikan asesmen soal pilihan ganda dan uraian. Yang kedua, saya juga berkeinginan memberikan asesmen yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya, juga karakter peserta didik.
Yang ketiga, membuat asesmen yang mempertimbangkan preferensi belajar peserta didik, juga mempertimbangkan kemampuan akademik peserta didik. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.